Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunan yang soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa dan mungkin jika ayah bunda yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya dan juga nanti ayah bunda bisa lihat rekamannya atau siaran ulangnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ada Bunda Demi, Bunda Gita Uma Alwi, dan ayah bunda yang lainnya yang alhamdulillah bisa terlaksana kegiatan Islamic Parenting setiap pekannya bahkan setiap bulannya. Dan insya Allah di malam hari kita akan coba sharing parenting seputar tema besarnya tentang solusi kecanduan gadget ya. Ini cukup materi yang bisa memicu banyak pertanyaan karena permasalahannya begitu banyak. Maka ayah bunda, kalau misalkan ayah bunda bisa nyimak boleh ya, sekaligus nanti di absen di kolom chatnya atau nanti mungkin barangkali yang bertanya, nanti boleh ditulis di kolom chatnya biar bisa ditanggapi. Baik, untuk itu kita mulai dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ada di kelas Islamic Parenting sebulan yang lalu kita pernah membahas bagaimana empat materi ya. Empat materi dari mulai bagaimana seni dalam memberikan hadiah dan hukuman kepada anak, dan bagaimana solusi kecanduan gadget, atau tentang dampak pertengkaran yang mungkin terjadi di depan anak-anak, dan juga tentang fungsi rumah yang sebenarnya. Nah, mari boleh jadi kita yang garis besari tentang gadget ya. Nah, tentang gadget ini, kenapa saya katakan tadi banyak masalah, banyak persoalan? Karena memang yang kecanduannya sebenarnya bukan hanya anaknya. Nah, ayah bunda sendiri kalau mungkin ketika ngobrol dengan orang lain, coba survei di lingkungan sekitar, ternyata orang tuanya pun bisa kecanduan. Nah, betul tidak? Nah, kalau betul nanti boleh tulis di kolom chat ya. Nah, ternyata kita misalkan lihat dari ibunya. Nah, ternyata ibu juga misalkan sibuk dengan HP-nya. Kadang-kadang ada yang lagi masak sambil buka HP, ada yang buka Instagram, buka apalagi gitu ya, Facebook, TikTok, WA, dan seterusnya. Ternyata sampai lupa masakannya. Astagfirullah, itu masakannya ternyata gosong. Gitu. Nah, atau mungkin boleh jadi seorang suaminya. Suaminya juga pulang kerja, yaitu dia main HP gitu ya. Pulang kerja bukannya itu boleh jadi bersama dengan anak istrinya, tapi dia malah main HP. Nah, sehingga ternyata waktu kebersamaan dengan keluarganya sangat sedikit, kebanyakannya dengan HP. Nah, lalu ketika itu pernah mungkin suaminya juga dia sama istrinya jalan-jalan ke pasar, tiba-tiba berhenti. Pak, kenapa berhenti? Tunggu, sepertinya ada yang nelpon. Pas dilihat, ternyata itu nggak ada yang WA, nggak ada yang nelpon. Karena ngerasa ternyata HP-nya itu bersuara atau ada yang menghubungi. Padahal tidak ada. Nah, bahkan dalam sebuah penelitian, itu masyarakat Indonesia per 5 menit sekali, 3 menit sekali itu dibuka HP-nya. Padahal nggak ada yang nelpon, nggak ada yang WA, berarti kecenderungannya sudah bagaimana kepada HP. Nah, apalagi anaknya, yang anaknya ternyata dikasih WiFi, ada kuota, dibeliin HP, maka boleh jadi anak senang berlama-lama dengan HP. Anaknya kesepian bersama HP, anaknya kesel, tenang ada HP. Anaknya marah, ada HP. Anaknya nangis, dikasih HP. Sehingga secara tidak langsung mengajarkan, nah kalau kamu sedih, kesepian, marah, tak ada teman, maka ada HP. Akhirnya kalau sudah kecanduan, diambillah HP-nya, itu dia bakal marah, ngamuk, bahkan bisa jadi kabur dari rumah. Kenapa? Karena ternyata sudah kecanduan dengan HP. Nah, kita ini menjadi sebuah persoalan. Untuk itu, kita perlu yang namanya bagaimana supaya tidak kecanduan. Nah, sudah supaya tidak kecanduan. Nah, kalaulah tadi misalkan selama ini sering membuka HP, maka
kita coba HP itu dijadikan bagaimana bukan prioritas gitu ya. Mungkin ada saatnya belajar, ada saatnya bermain, ada saatnya bersama, dan mungkin ada boleh juga menggunakan mungkin HP ketika itu. Maka ini harus ada kesepakatan. Akhirnya ternyata sudah mulai HP itu tidak selalu tiap hari, tidak tiap malam, bahkan mungkin keseringan waktunya bersama HP. Ini harus disepakati. Nah, ketika misalkan sudah mulai lepas, sudah mulai tidak kecanduan, ada keinginan lain, yaitu bagaimana pengen kecanduannya bukan ke HP, kepada Al-Quran misalkan. Nah, kita pengen kecanduannya kepada Al-Quran. Apa kecanduannya? Pengen sering membaca Al-Quran, pengen dekat-dekat dengan Al-Quran. Akhirnya gimana supaya kecanduan dengan Al-Quran? Ya kita lihat aja setiap hari, setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, lebih banyak membuka HP atau membuka Al-Quran. Nah, maka ini pertanyaan untuk kita, lebih banyak membuka HP atau buka Al-Quran. Nah, ketika mungkin boleh jadi kita sering membuka HP, ya berarti ya hatamnya tentang HP. Itu ada lagu-lagu yang terbaru, lagu-lagu yang viral, ya pasti tahu karena apa, sering buka HP. Tapi ketika misalkan saya pengen anak saya dekat dengan Quran, bahkan bukan hanya anak saya juga pengen dengan sering membaca Al-Quran. Akhirnya setiap hari dipaksakan membuka Al-Quran. Dibukalah Al-Qurannya. Dia baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, ternyata cuma baca Alif Lam Mim sudah ditutup lagi tuh Qurannya. Kok sebentar? Karena belum terbiasa. Sehingga mungkin baru juga baca satu ayat, dua ayat, sudah menguap, sudah mengantuk, gitu kan. Beda dengan HP. Kalau HP berjam-jam itu kuat. Apalagi mungkin banyak hiburannya di sana. Tapi karena kita perjuangannya pengen dekat dengan Quran, bukan kecanduan HP, maka mungkin dilanjutkan bacaannya. Zanikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gak kerasa ternyata satu halaman, dua halaman, bahkan mungkin boleh jadi satu lembar, dan mungkin boleh jadi satu juz dibacanya. Nah, maka kalau misalkan kita diberi kekuatan oleh Allah, lalu dapat hidayah kita baca tiap hari satu juz, ternyata boleh jadi satu bulan 30 juz, satu bulan hatam Al-Quran, bahkan rutin tiap bulan, bahkan tiap tahun. Gak kerasa, ternyata bacaan Al-Quran, dekat dengan Quran sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya ketika besok lusa kita ada halangan, gak bisa baca Quran, maka anak kita atau diri kita yang sudah sering tadi nyari-nyari mana Al-Quran. Saya pengen membaca Al-Quran. Nah, berarti sudah mulai ada kecintaan, sudah mulai ada kecanduan kepada Al-Quran. Nah, kita pengen seperti itu. Nah, kalau hari ini kan kita kadang-kadang kecanduannya bukan Quran, kecanduannya kepada HP. Ya, HP ditinggal sebentar sudah dicari-cari. Kalau dulu mungkin ketinggalan dompet kita ambil lagi ya. Kalau sekarang mungkin ketinggalan dompet biasa saja, tapi ketinggalan HP itu diambil lagi. Apalagi sampai ada anak-anak itu, anak santri, dia pesantren, HP-nya tuh disimpan di rumah. Itu pakai kata sandi, gak boleh dibuka sama orang tuanya. Pulang ke rumah, bukannya kangen-kangenan dengan orang tua, bukannya ngobrol gimana di pesantren, dijenguk itu mana HP saya. Jadi dia pengen HP-nya itu. Jadi dia kangennya bukan sama orang tua, kangennya dengan HP. Karena udah lama nggak pegang HP. Berarti hormon dopaminnya, hormon kebahagiaan sudah terbentuk, dia senang dengan HP itu. Nah, tentu ini perjuangan bagi kita karena hidup di zaman digital yang sangat luar biasa. Maka sama-sama kita belajar yang mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk senantiasa bagaimana menyikapi perkembangan zaman ini, ketinggalan juga tidak menjadi sebuah permasalahan baru. Maka sebelumnya kita pernah membahas yang pertama tentang seni memberikan hadiah dan hukuman kepada anak. Nah, mungkin boleh jadi ada metode yang kita lakukan tentang ya udahlah kalau misalkan tamat puasanya, ya udahlah kalau misalkan anak melakukan kebaikan lalu ternyata diberikan hadiah gitu ya. Nah, tapi jangan sampai salah juga gitu ya ketika memberikan hadiah
tapi malah mencelakakan. Nah, banyak juga nih karena kasih sayang orang tua, pengen dikasih hadiah, pengen apa? Ya anaknya ya tadi balik lagi pengen beli HP baru atau pengen punya HP sendiri. Ya udahlah di situ akhirnya tidak terkendali. Akhirnya ada yang mungkin dia jadi chattingan dengan lawan jenisnya, akhirnya ada yang nggak mau sholat, belajarnya jadi susah, akhirnya ternyata reward and punishment, hadiah atau hukuman ini bukan menjadi efektif, malah mungkin boleh jadi menjadikan bagaimana masalah baru. Maka untuk itu sebelumnya sudah dibahas bahwa boleh jadi kita memberikan hadiah ini bukan hanya bentuk barang, tapi bagaimana dengan apresiasi, dengan pelukan, dengan kasih sayang, dengan orang tua punya waktu itu udah sangat luar biasa kepada anaknya. Bukan hanya tentang materi saja yang dibelikan, mungkin sepeda listrik diberikan, motor diberikan, HP, maka itu tidak menjamin kebahagiaan daripada anak. Tentu memang ada kelemahan dan kelebihannya. Ketika misalkan dikasih hadiah, ya anak senang. Tapi ya tadi, ketika kita tidak tepat memberikan hadiahnya, apalagi mungkin dengan usianya, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Atau mungkin dengan hukuman karena kita kesel capek, kok anak gak nurut-nurut ya, kok anak ini sulit sekali nurutnya. Akhirnya diberikan hukuman dan ternyata itu berlebihan dan membuat anak trauma, takut, maka ada seni juga dalam memberikan hukuman. Yaitu kalau saat ini dengan kesepakatan. Karena anak zaman sekarang kadang-kadang lebih pinter, lebih bagaimana pengen negosiasi, lebih cerdas, maka mereka mungkin boleh jadi negosiasi dengan orang tuanya. Nah, maka kita senantiasa belajar bagaimana untuk bisa proporsional dalam mungkin memberikan hadiah atau mungkin hukuman kepada anak. Maka pada intinya ternyata tentang bagaimana reward and punishment adalah seni menasihati anak. Entah itu memang dapat hadiah atau enggak, tapi nasihat ini sangat dianjurkan untuk disampaikan kepada anak. Karena kita sebagai orang tua yang menjadi tanggung jawab kepada anaknya. Ketika misalkan menasehatinya seperti apa biar efektif, nah bisa ya salah satunya saat makan. Nah, biasanya kalau misalkan di daerah-daerah tertentu itu diajak makan gitu kan ya. Lalu di situ terbangun kasih sayang, terbangun ukhuwah bukan hanya dengan anak, karena dengan keluarga besar, dengan tetangga itu biasanya menyatukan hati dengan makan, dengan berbagi. Jadi ada kebahagiaan. Lalu di sana mungkin menyampaikan pesannya, menyampaikan mungkin curhatannya, menyampaikan keadaannya. Kalau mungkin boleh jadi menasehati saat hendak tidur ya kayak lagi santai gitu kan ya. Mungkin atau habis ibadah, habis muhasabah, atau kita bagaimana dalam perjalanan. Biasanya efektif, ya, misalkan mau berangkat kemana sekeluarga, hal disampaikan. Dan kita menghindari mungkin menasihati depan orang banyak, karena membuat anak itu malu. Nah, lalu Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau misalkan tadi saya sudah menyampaikan gimana tentang permasalahan gadget, solusinya gimana sih? Nah, di sini ada beberapa sebenarnya. Tentu di sini bisa dilihat dengan perkembangan atau mungkin dengan usia anak ya, karena memang kadang-kadang solusi ini tidak efektif kepada beberapa mungkin usia atau beberapa karakter anak. Nah, kalau anaknya masih kecil, ya mungkin 2 tahun, 3 tahun. Lalu kita pun anak pun kecanduannya belum berat, belum hebat, ini masih bisa metode kesepakatan, maka bisa dilakukan pakai alarm, gitu ya alarm. Nah, nanti alarm sudah bunyi diberikan ya nak ya, atau jamnya nanti sudah menunjukkan jam sekian diberikan ya. Nah ini anak masih mungkin kecil bisa di seperti itu kan. Nah sehingga harus dilatih kesepakatan itu. Ya kalau memang udah sampai SMP dibiarkan dengan HP ya susah dengan alarm aja. Yang tadinya niatnya berhenti di jam 9 misalkan, tapi masih seru ya lanjut jam 10, lanjut jam 11, atau bukan bisa sampai subuh ketika itu. Nah, lalu yang kedua ya tentu kalau misalkan anaknya masih berada dalam lingkungan ayah bundanya, ya ayah bunda harus menyempatkan waktu bersama anak. Ya ayah bundanya juga kalau misalkan ada yang ayahnya kerja, ibunya kerja, lalu bingung sama siapa ya biasanya sama HP gitu ya atau sama pembantunya. Tapi kalau misalkan di antara ibu pengen meluangkan waktunya atau mungkin boleh jadi suaminya kerja, udahlah
istrinya mungkin bersama anaknya, yaitu bisa diajak jalan-jalan lah, silaturahmi lah, kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak selamanya dengan HP ketika itu. Nah, ada kegiatan aktivitas sosial, atau mungkin boleh jadi lagi main HP bisa barengan, bisa nonton ya, supaya terfilter mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan itu salah satu kita memberikan teladan, dan banyak sekali ya, ayah bunda bisa baca kembali nanti modulnya. Kalau ada di kelas Islamic Parenting, nanti Uma Alwi insya Allah bakal kirimkan ke ayah bunda ya, untuk nanti bisa dibaca lagi, atau ayah bunda bisa sebarkan lagi untuk presentasi dan menyampaikan kebaikan ini. Maka yang mudah-mudahan waktu yang kita miliki ini menjadi bermanfaat, produktif, bahkan bisa mendampingi anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tentang dampak pertengkaran gitu ya. Karena boleh jadi ada di antara kita yang hubungan suami istri, hubungan keluarganya tidak harmonis. Jadi memang keinginan kita adalah hubungan kita dengan keluarga, terutama dengan pasangan, ya sakinah, mawadah, warahmah. Meskipun mungkin protes apakah saya salah, jodoh saya dengan si fulan, jodoh saya dengan suami saya. Nah sebenarnya sudah sampai hari ini maka tidak salah. Karena wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja gitu ya. Kata Allah ya, itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Itu bagaimana ada pasangan, ada jodoh. Ketika kita sudah punya pasangan, entah suami atau istri, maka itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Sampai hari ini punya anak. Nah, cuman gimana kok jodoh saya atau kehidupan saya nggak bahagia? Nah, itulah PR-nya. Karena ketika Allah sudah memberikan tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayatnya, maka untuk menjadikan keluarga itu bahagia, untuk menjadikan keluarga itu senang, tentram, maka itu diberikan kepada hak prerogatif manusianya itu sendiri. Silahkan mau dibuat seperti apa, gitu kan ya. Nah misalkan saya mau tenang bahagia, tidak bertengkar urusan dunia, tidak bertengkar urusan-urusan yang hal sepele, yaitu pilihan kita disepakati. Lalu misalkan saya rumah tangganya mau gitu aja lah, naik turun aja, kadang-kadang marahan, kadang-kadang damai lagi, yaitu tergantung daripada yang menjalaninya. Atau mau dibuat panas setiap hari, dibuat bertengkar setiap hari, ya bisa saja suaminya nggak mau ngalah, istrinya pun nggak mau ngalah terus setiap hari. Jadi tergantung daripada menjalaninya. Sehingga mungkin boleh jadi ada yang putus di tengah jalan dengan bercerai, atau mungkin boleh jadi ada yang bertahan sampai hari ini dengan awet rajit kata orang Sunda. Jadi panjang usia pernikahannya tapi capek, tapi melelahkan gitu kan ya. Nah, maka ujian ini benar-benar bisa dilewati, baik di kekuatan mentalnya ataupun kekuatan fisiknya, ya mudah-mudahan saudara menjadi pahala. Tapi yang jangan sampai adalah anak yang jadi korban. Entah tadi mungkin ada yang bercerai atau mungkin yang bertahan sampai akhirnya usia sekarang, ya akhirnya anak yang menjadi korban. Itu ada anak mungkin yang broken home, ada yang frustasi, ada yang ya banyak segala macamnya. Bahkan itu ada ayahnya, tapi ayahnya ternyata tidak perhatian kepada anak. Ayahnya tidak menjadikan teladannya. Ya, akhirnya anaknya pun ada yang sampai sudah besar, dia berkata, aku sangat sulit sekali untuk menikah. Bahkan tidak percaya kepada laki-laki karena di rumah ada seorang ayah, ada seorang laki-laki, tidak, tapi tidak memberikan contoh yang baik kepada saya. Sehingga saya takut nanti menikah ketemu dengan orang yang seperti bapak saya katanya. Jadi menjadi anak depresi, stres, kecewa, bahkan jangka panjang membuat anak itu ya mungkin kehilangan daripada masa depannya, cita-citanya, dan mungkin cenderung akan menghindar dari rumahnya. Maka untuk kita ya Bunda, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebenarnya kalau sampai parah itu ada terapinya ya. Nanti Bunda bisa bagaimana request terapi ikhlas ya. Bisa kita konsultasi, bisa bagaimana mungkin boleh jadi sharing, bahkan mungkin ada terapi khusus tentang jikalau mungkin permasalahan sudah mendalam, entah itu masalah rumah tangga atau masalah anak-anaknya. Lalu materi yang keempat, saya coba buat khusus slide-nya ya. Materi 4 yaitu tentang bagaimana menjadikan ini rumah eh, yang nyaman bagi anak kita dan diri kita, yaitu berarti rumah tangga yang sakinah dan warahmah. Ini adalah bentuk indikator kebahagiaan dunia. Yang kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya Allah, bahagiakan aku di dunia dan bahagiakan aku di akhirat dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Nah, salah satu kebahagiaan dunia adalah ya punya pasangan yang soleh, punya anak keturunan yang soleh dan soleha, bahagia dengan harta yang halal, dan seterusnya yang berada di rumah itu. Maka jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman bagi anak, bagi siapapun yang berada di rumah. Nah, maka ternyata ketika ketika itu ternyata dalam Islam rumah dijadikan apa? Rumah dijadikan awal mula peradaban. Jadi kalau misalkan mau membangun peradaban, ya mulai dari rumah. Dan siapa yang berperan? Ya ayahnya, bundanya. Maka Rasulullah ketika itu dari rumah ke rumah ya membuat holako. Bahkan sampai Islam begitu dengan bagaimana perjalanan membangun peradaban dari rumah. Mengkader daripada orang-orang, para pemuda, bahkan anak-anak di antara Rasulullah ketika itu untuk menjadikan membangun peradaban. Nah, maka ternyata rumah sangat memiliki peran penting dibanding sekolah, dibanding ya lingkungan lainnya. Meskipun hari ini misalkan lingkungan itu begitu besar, tapi ketika rumahnya efektif, ketika rumahnya membahagiakan, insya Allah kejelekan-kejelekan yang ada di luar itu bakal tertolak. Karena apa? Karena sudah punya fondasi besar yang ada di rumah. Apalagi di rumahnya kompak antara ayah dan bundanya. Maka anak itu belajar, apalagi kalau misalkan anak dari usia kecil. Yaitu di mana? Yaitu di rumah. Anak misalkan belajar makan, dari siapa ya? Dari ibunya. Anak itu tangan mana yang harus dimakan, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, itu dari bundanya. Anak bagaimana berbicara, anak bagaimana bertingkah, berperilaku, itu belajar dari rumah. Bisa lihat dari ibunya, dari ayahnya, bahkan mungkin dari kakek neneknya di lingkungan sekitarnya. Maka ternyata anak belajar itu. Nah, ternyata kadang-kadang ini suka memprihatinkan. Hari ini kan banyak kita di antara kita yang berkarir gitu ya. Yang berkarir karena mungkin punya alasan tertentu. Ya suaminya kerja, istrinya kerja, akhirnya anak dititip ke kakek nenek. Akhirnya anaknya dititip ke daycare. Akhirnya anaknya ya itu ya nggak tahu lah gimana supaya anak supaya bisa mungkin dididik oleh orang lain ketika itu. Nah, ternyata peran ibunya, peran ayahnya tidak bagaimana menunjukkan, tidak menanamkan kebaikan dan nilai kepada anaknya sendiri. Akhirnya ternyata di sinilah yang mungkin boleh jadi banyak permasalahan baru. Atau tadi dibesarkan dengan HP-nya, ya anak kehilangan nilai yang ada daripada ayah dan bundanya. Akhirnya sampai ketika ada yang sudah mengetahui hal itu bakal terjadi, ada yang sampai dia berhenti bekerja demi untuk anaknya. Karena apa? Ya aku bagaimana mungkin mendapatkan uang, tapi anakku berantakan, anakku bermasalah. Maka dia ada yang mungkin lebih berbagi peran dengan suaminya dan istrinya itu membesarkan anaknya. Ada yang seperti itu. Tapi itu mungkin pilihan lagi karena bagaimana setiap keluarga punya tujuan dan cita-cita masing-masing. Tapi inilah yang paling penting adalah rumah. Nah, maka ketika misalkan anak semakin besar, lalu ternyata di rumah bermasalah, dan akhirnya dia keluar. Tadilah ada yang broken home, ada yang trauma, ada yang sakit hati. Akhirnya ke rumah, di lingkungan sekitar, di lingkungan luar ada yang ngerokok, dia coba-coba ngerokok. Ada yang mungkin dia ada ini obat nih, ada narkoba nih, biar kamu nggak pusing, biar kamu nggak mikirin orang tua kamu. Akhirnya ada masuk kasus narkoba. Ada yang mungkin di rumah nggak dapat perhatian, di pergaulan bebas, ada pasangan lawan jenisnya, dia pergaulan bebas. Mungkin sampai kasus asusila, bahkan sampai ada yang hamil di luar nikah, ada yang korupsi LGBT, na'udzubillah min dzalik. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang mungkin boleh jadi ya lingkungan itu tidak baik. Ditambah lagi di rumah tidak kondusif, di rumah tidak ada yang mendukung, di rumah terabaikan, tidak ada yang mendidik. Akhirnya hancurnya itu masa depan anak. Tapi boleh jadi memang lingkungan ini banyak serba ada mungkin kasus pergaulan bebas, ada yang LGBT dan seterusnya. Tapi ketika anak itu masih bagaimana bagus dididik oleh orang tuanya, maka mungkin diingatkan kau jangan sampai terjerumus, kau jangan sampai bagaimana tinggalkan sholat, kau jangan sampai bergaul dengan yang membuat kau hilang masa depan kamu. Akhirnya boleh jadi dia terkontrol, akhirnya dia berhenti, dia eh, rem supaya tidak masuk pergaulan bebas itu. Maka sangat penting daripada peran daripada ayah bundanya. Selain mungkin
bagaimana doanya, bagaimana ikhtiarnya, bagaimana bertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memikirkan memang kita di hari ini ditakdirkan sebagai ayah dan bunda. Dan ini memang bukan hanya mungkin perjalanan hidup atau keinginan ayah bunda, tapi ini sebagai tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ditanyanya ayah bundanya, ini gimana anak yang misalkan gak didikan ini anaknya kenapa nggak diberikan akhlak yang baik. Ketika itu kita bagaimana menjawabnya. Ketika anak kita mungkin boleh jadi masuk kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ketika misalkan kita berjuang, ya Allah aku sudah berjuang, ya Allah aku sudah belajar, bahkan aku maksimal untuk menemaninya. Maka ketika tergerus dengan lingkungan yang tidak baik, ya boleh jadi kita bisa menjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membuat rumah ini bahagia, rumah ini tenang, rumah ini bahkan bisa dikatakan yang sakinah mawaddah warahmah yang tadi misalkan tidak hanya berfokus kepada gadgetnya, tidak berfokus kepada kesibukan masing-masingnya, maka kita coba bangun peradaban dari rumah, bangun rumah yang menyenangkan bagi yang ada di dalamnya yaitu pasangan dan anak-anaknya. Maka yang pertama rumah ini dikatakan baitun yaitu tempat menginap. Ah, saya emang misalkan belum punya rumah masih kontrak ya sama aja. Mau rumah sendiri ya mau kontrak yang pasti kita berada dalam satu atap yaitu tempat tinggalnya. Maka jadikanlah itu tempat tinggalnya, menjadikan yang nyaman. Ketika misalkan tempat istirahat, ada yang mungkin anaknya sekolah, ada yang suaminya kerja, pasti Hmm? Sandal gue. Sandal gue. mungkin boleh jadi pasangannya ketika itu. Maka dijauhkan dari pertengkaran. Atau yang kedua, yaitu maskana, tempat tinggal. Nah, dijadikan tempat tinggal atau tentang sakinah. Yang tadi ternyata ya ada ketenangan. Ketika di luar capek sekali, di jalan, kayaknya melelahkan sekali. Apalagi macet, apalagi ketemu orang yang mungkin marah-marah. Tapi ketika ke rumah, akhirnya mungkin menyenangkan, bahkan tenang. Jangan sampai ditambah pas pulang ke rumah malah tambah berantem lagi dengan pasangan dengan anak dia tambah capek lagi gitu ya. Dia mau kabur kemana akhirnya kaburnya kemana ya mancing aja lah mancing. Ada banyak yang mancing gitu ya karena mungkin eh, ada yang mungkin hobi-hobinya itu dia prioritaskan atau baitullah. Allah menyebutkan tentang baitullah atau rumah Allah yang dimana di sana bagaimana harus ada hubungan antara rumah dengan masjid, harus dijadikan rumahnya tempat tinggalnya jadi ibadah. Jadi ibadahnya misalkan apa? Ya ibadahnya misalkan sholat, ya ibadahnya zikir, ya ibadahnya di sana mungkin boleh jadi saling menasihati. Nah, dan siapa yang bertanggung jawab di rumah? Yaitu pemimpinnya. Ya kalau kita lihat adalah mungkin laki-laki yaitu seorang ayah. Nah, di sana disebutkan tentang rijal, tentang laki-laki yang dimana laki-laki itu ya punya kepemimpinan. Ya harusnya mungkin ayahnya yang mencontohkan bagaimana ajak anak laki-lakinya untuk ke masjid. Pulang pergi dari rumah ke masjid, dijadikan itu rute yang bagaimana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya dari rumah ke masjid bahkan mungkin dijadikan rumahnya itu untuk dipakai sholat, sholat sunnah lah atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, maka ternyata ada di sini kalau misalkan tentang rumah itu dikatakan tadi laki-laki itu dikatakan atau dilihatkan sebagai pemimpin maka memang prioritasnya atau fitrahnya pembicaraannya itu tentang pekerjaan. Kadang-kadang memang seorang suami itu kadang-kadang ada yang nggak mau ngurusin anak. Bahkan pengen tahu beres saja lah, saya cari uang aja. Nah, kamu kepada istrinya, kamu didik anak-anak untuk jadikan anak-anak di sekolah. Sok mau sekolah di mana, bayar berapa, diusahakan oleh suaminya. Ada ternyata yang pikiran seperti itu. Karena apa? Karena dia fokusnya bekerja. Oke lah, misalkan masih oke seperti itu. Nah, disinilah fitrahnya seorang ibu yang harus melengkapi, yaitu apa? Fitrahnya seorang ibu adalah bagaimana bisa melahirkan, bisa mendidik anak-anaknya, menemaninya, membesarkannya, membersamainya. Itu sebenarnya fitrah seorang ibu. Nah, ada juga yang mungkin boleh jadi hati nuraninya berkata, ketika dia melahirkan, lalu dia kembali bekerja, lalu kembali dia mencari
nafkah, bahkan menjadi tulang punggungnya. Itu hati nuraninya ngomong, kok kenapa saya menjadi tulang punggung? Kok kenapa saya nggak bersama anak saya? Kok kenapa nggak bisa mungkin membersamainya? Karena apa dia ngomong seperti hati nuraninya? Karena punya fitrah. Fitrahnya apa? Ya, seorang ibu biasanya lebih nyaman di rumah untuk bagaimana membesarkan anak-anaknya ketika itu. Maka ini penting bagi kita untuk menjadikan rumah itu tempat tinggal, untuk menjadikan rumah itu tempat ketenangan, untuk menjadikan rumah ini tempat keamanan berlindungnya. Kita mungkin dari segala macam bahaya yang ada di luar, baik mental ataupun mungkin fisik, bahkan jadikan rumah ini menjadi ketenangan. Dan ternyata ketika itu siapa? Doa-doa dari para nabi, para sahabat, bahkan ketika itu diriwayatkan, yaitu Siti Hajar salah satunya adalah berdoa, pengen apa? Pengen diberikan tempat tinggal yang baik. Bahkan banyak doa-doa. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu doa Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bahkan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk bawa Siti Hajar ke tengah-tengah padang pasir. Yaitu ternyata di tengah-tengah padang pasir ditinggalkan Siti Hajar dengan perintah Allah. Lalu Siti Hajar kan berlari sofa marwah dan seterusnya sampai meminta tempat, ya Allah, bagaimana tempat yang nyaman, tempat yang diberkahi, tempat yang tenang. Bahkan di sana meminta air itu yang keluar air Zam-Zam, dan disitulah bagaimana tempat yang dinamakan Mekah Al-Mukarramah. Itu tempat yang bagaimana disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan airnya sampai hari ini masih ada air Zam-Zam. Itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala juga tempat-tempat yang berkah. Nah, ternyata nyaman itu, berkah itu bukan daripada luasnya rumah, bukan daripada ada AC atau tidak, bukan listriknya yang terang atau tidak, bukan dari mungkin boleh jadi arsitekturnya bagus luar biasa, bukan. Tapi nyaman itu letaknya di hati dan itu tidak bisa dibeli. Barangkali ada yang punya itu kasurnya puluhan juta, tapi kok nggak bisa tidur, tapi kok nggak nyaman tidur. Kenapa? Karena dia sakit hati, dia dikhianati, dia diselingkuhi, dia dimarahi, atau mungkin KDRT dan seterusnya. Tak bisa nyaman itu tidur dengan harga kasur puluhan juta. Tapi boleh jadi cuman dengan alas yang sangat tipis, karpet yang sangat tipis, ya. TV pun tak ada, segala macam pun serba kekurangan. Tapi Masya Allah dengan kasih sayang yang ada di dalamnya, dengan mungkin bagaimana cinta yang ada di dalamnya. Jangankan itu bagaimana nunggu tidur, baru mungkin sebentar aja udah bermimpi lagi tidur yang kenapa? Karena tak banyak masalah dalam kehidupan. Ya masalahnya itu aja ekonomi mungkin. Maka tentang nyaman ini bukan tentang bangunannya, tapi bagaimana orang yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat tentang bangunannya itu ada di Quran surah At-Tahrim, yaitu kisah Asiyah dengan bagaimana suaminya itu Firaun. Nah, Asia ini memang berada di tempat yang bagaimana megah. Itu istana Firaun. Tapi kenapa ternyata nggak betah? Ya karena terasa tidak aman, tidak nyaman, bahkan tidak selamat. Akhirnya Allah bangunkan kepada Asia rumah di surga. Jadi kalau misalkan dikasih pilihan, ayah bunda pengen hidup di rumah yang megah tapi tidak bahagia, atau rumah yang mungkin biasa saja tapi bahagia. Yang mana kira-kira? Jawabannya adalah yang megah dan bahagia. Itu nggak ada pilihannya ya. Tapi ya kita berharap mungkin boleh jadi rumah yang nyaman dan bahagia. Itu yang kita harapkan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjelaskan tentang tiga jenis rumah atau rumah-rumah yang dihancurkan oleh Allah karena memang di dalamnya tidak taat, di dalamnya tidak dipakai ibadah. Yaitu yang pertama negeri Sabah. Negeri Sabah ini, oh ini negeri yang bagaimana di sana tidak ada hama, tidak ada penyakit, dan seterusnya. Intinya bangunan-bangunannya megah. Itu subur bagaimana tanahnya. Nah, tapi ketika di dalamnya mereka tidak taat kepada Allah, mereka melawan Allah, bahkan melawan Nabi dan Rasulnya, akhirnya itu bagaimana ya, pertanian mereka segala macamnya ada hama, tikus, bahkan tidak menumbuhkan lagi buah-buah yang bagus, malah buahnya yang pahit, buahnya yang tidak enak dimakan.
bahkan menjadi kuburan bagi mereka sendiri, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Padahal tadi negerinya yang subur, negerinya yang makmur, bahkan tadinya negerinya yang hebat, tapi dihancurkan oleh Allah karena tidak dijadikan dekat dengan Allah, karena justru malah menjauhkan dari Allah. Nah, ada juga ternyata di Quran surah Al-Hijr adalah Ashabul Hijr, ya. Ashabul Hijr yaitu kaum Samud. Rumah-rumahnya megah, arsitekturnya luar biasa. Tetapi ketika itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, mereka tidak dipakai ibadah, bahkan untuk menentang Allah dan Rasulnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sampai ketika melewati tempat bagaimana yang dulu diazab oleh Allah, jangan lama-lama di sini, cepat pergi. Karena ini dulu bagaimana yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya rumah-rumahnya megah, temboknya tebal, sulit ditembus, tapi akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita hari ini punya tempat tinggal atau tempat istirahat, jangan sampai di dalamnya diazab oleh Allah, baik secara fisik, nauzubillah min zalik, ataupun secara mental, yang dimana di dalamnya nggak bahagia, di dalamnya marah-marah, kesel terus ya. Nauzubillah min zalik. Maka mungkin bagaimana di rumahnya bacakan Al-Quran. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan, maka gelap, maka sumpah, aduh subhanallah nggak enak gitu ya. Nah maka mungkin ada prioritas bagaimana bisa baca Al-Quran bareng-bareng dan seterusnya ya. Nah atau mungkin boleh jadi rumah yang diibaratkan itu rumah laba-laba. Rumah laba-laba ini dijadikan untuk apa? Untuk menjerat ya, untuk menjadi perangkap. Jadi ketika ada misalkan nyamuk yang lewat, yang sesuatu yang terbang, itu terperangkap di situ. Nah, menjadi makanannya daripada lebah. Nah, jangan sampai rumah juga untuk saling jerat, saling memperangkap, saling ya tidak saling tuntut gitu ya. Nah, jangan sampai isinya untuk saling menjebak atau saling menjerat. Nauzubillah min dzalik. Tapi jadikanlah rumahnya kalau diibaratkan adalah rumah lebah. Ketika ternyata Allah memberikan wahyu kepada atau mungkin memberikan ilham, memberikan bagaimana insting ya kepada lebah ketika itu ya dibangunlah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, jantannya dia bisa tuh mencari apa bekerja ya keluar, dan bagaimana betinanya itu untuk berada di sarang lebahnya, yaitu yang menghasilkan madu untuk menjadi persediaan mereka, bahkan bermanfaat sisanya dan sangat bermanfaat bagi kita, bahkan menjadi sifaun linnas, jadi obat bagi manusia atau bermanfaat bagi banyak hal ketika dari tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah, dan salah satunya diibaratkan yaitu rumah lebah. Rumah lebah yang bagaimana di dalamnya ada manfaat ya, di dalamnya betinanya di sana untuk mungkin menjaganya, dan bagaimana di sana bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Makanya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana penjelasan-penjelasan daripada materi di bulan April ya, yang Masya Allah nggak kerasa setiap bulannya ya Bunda, itu waktu berjalan begitu cepat. Bagaimana membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Dan mungkin boleh jadi permasalahan-permasalahan, baik permasalahan anak melawan, baik permasalahan anak sulit diatur, baik mungkin permasalahan apalagi permasalahan ya kesanduan dengan kesabarannya, dengan teladannya, mudah-mudahan bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, walaupun alhamdulillah misalkan kegiatan kita masih bisa berjalan ya. Yang alhamdulillah mungkin dari tahun 2020, ada yang masuk 2021, kita masih diizinkan oleh Allah untuk kegiatan kita berjalan. Dan insya Allah mudah-mudahan terus menjadi istiqomah, menjadi sarana silaturahmi kita. Nanti ya Bunda bisa mengikuti kegiatan Islamic Parenting di bulan Mei ya, yaitu tentang menumbuhkan jiwa kepedulian tentang lingkungan. Hari ini banyak kasus tentang mungkin ya tadi ya ulah tangan manusia yang menjadikan banjir lah, longsor lah dan seterusnya, ya ulah tangan manusia. Maka mudah-mudahan diri kita dan anak kita membangun kepedulian terhadap lingkungannya masing-masing.
yaitu tentang nanti kita pun akan bahas tentang generasi amanah ya, yang mungkin mudah-mudahan tidak menjadikan anak kita korupsi atau ya memanfaatkan sesuatu hal yang tidak berhak untuk didapatkannya, atau tentang mengenal bahaya batas hiburan, atau tentang bagaimana bahaya ketika tidak menelantarkan amanahnya. Dan banyak kan ayah bunda jadi ayah bunda di zaman now mungkin seperti itu, atau mungkin ayah bunda bisa kita melakukan kerjasama tentang safari dakwah ya. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada ayah bunda yang sudah support kegiatan support dakwah ataupun Islamic parenting, dengan mungkin boleh jadi ayah bunda menyisihkan sebagian hartanya dengan infaknya, dengan kontribusi kelasnya, yang alhamdulillah kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan ya, baik kegiatan yang sifatnya eksklusif ataupun sifatnya sosial seperti one day one hadis, kajian rutin, muliakan guru ngaji, dan sedekah Ramadan. Alhamdulillah kita sudah programnya rutin berjalan. Mungkin ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ini ayah bunda bisa nanti kita sharingnya di WA saja ya, biar hidupnya biar di grupnya bisa aktif, atau mungkin bisa diskusi. Nanti ayah bunda bisa bagaimana di eh, diskusinya atau tanya jawabnya ada di grup WhatsApp itu ya, yang Islamic Parenting. Insya Allah materi yang tadi nanti akan dikirimkan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalannya segala macamnya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Itu yang bisa disampaikan. Saya Didi Kelada Selandik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Badrul Tamam MPD. Seminar parenting mandiri tidak mendadak. Sampai dia ada ternyata dalam hati, jangan lupa orang yang di luar sana nggak pakai baju atau mungkin apa, tapi yang punya rasa sakit. Coba aku kali nonton ini. Di sini bagus tentang pendidikan Pak. Alhamdulillah, adalah suami saya soleh banget, bertanggung